Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini kami akan sharing dan berbagi serta berdiskusi dari apa yang telah kami dapatkan selama belajar di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh saudara-saudara semua. Topik diskusi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perbedaan jasmani, jiwa, dan rohani. Mungkin kita akan memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Dan langsung aja saya akan berdiskusi dengan Bang Teja. Mungkin menurut sudut pandang Bang Teja, apa sih perbedaan dari jasmani, jiwa, dan rohani? Mungkin Bang Teja dapat memberikan penjelasan dari apa yang Bang Teja ketahui. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Denny atas kesempatannya di malam diskusi kali ini. Seperti yang barusan dijelaskan bahwa kita akan membahas terkait bedanya antara jasmani, jiwa, dan ruh. Tentunya ini penjelasan yang kami jelaskan ini dalam sudut pandang kami selama kami beradaptasi dalam Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Untuk masalah perbedaan tersebut, seperti kita ketahui bahwa jasmani kita ini yang nyata, yang terasa, tangan, badan, dan sebagainya. Adapun untuk unsur rohani tersebut, sebagaimana kita yakini dalam Al-Quran bahwa ruh kita itu adalah bagian dari Allah itu sendiri, Bang. Betul. Dalam surat Sad ayat 72 itu kalau nggak salah, bahwa kutiupkan sebagian ruhku gitu kan kepada jasmani kita itu sehingga kita hidup. Berarti ada dua entitas antara jasmani dan rohani, di mana rohani itulah yang menghidupkan kita. Nah, ada juga nih yang membahas terkait masalah jiwa. Kok ada jiwa gitu kan? Kalau menurut saya pribadi, bahwa jiwa itu adalah kita yang diri sebenarnya. Diri yang sebenarnya, apakah jiwa kita itu memihak ke jasmani atau memihak ke rohani, gitu. Jadi sebenarnya kita harus kemana? Sementara jasmani kita ini adalah sifatnya itu baharu, awalnya gak ada, menjadi ada, dan kembali menjadi gak ada. Sementara rohani kita itu ada sebelum diadakan karena bagian Tuhan. Namun untuk pada kita saat kita hidup ini, supaya kita bisa memperoleh kesadaran sampai tingkat rohani itu, tidak serta-merta bisa langsung kita dapatkan, melainkan harus ada proses adaptasi. Untuk apa kita belajar adaptasi sampai ke tingkat kesadaran rohani? Jiwa kita itu condong ke kesadaran rohani untuk apa? Ya agar menuntun rohani kita itu kembali pulang kepada Sang Maha Rohani. Karena logikanya, kalau kita nanti mati,
terus nanti kita dihidupkan kembali di padang mahsyar, ditimbang, terus ternyata masuk neraka. Gak mungkin rohani itu disiksa, karena rohani itu bagian dari Tuhan. Masa Tuhan menyiksa rohaninya, menyiksa dirinya sendiri? Ya. Gitu kan logikanya ya, gitu kan. Tuhan gak mungkin menyiksa ruhnya sendiri, gak mungkin, karena itu bagian dari Tuhan. Itu berkekalan dengan Tuhan. Yang disiksa itu siapa? Jiwa kita. Jiwa kita yang karena terlalu condong kepada jasmani, kepada lahir dunia. Yang jelas bahwa disebutkan dunia ini adalah mimpi atau fata morgana. Gitu. Jadi si jiwa itu harus condong ke dimensi rohani, harus condong ke jiwa itu lebih tendensinya lebih memihak kepada rohani. Namun untuk bisa mengenal rohani yang sejatinya, itu tidak serta-merta langsung kita bisa mengenali rohani. Kalau kita mengenali rohani sebatas akal berpikir, nalar logika, itu tetap itu produk jasmani yang menggiring kita untuk mengenal rohani. Tapi tidak akan sampai hakul yakin di situ. Mau gak mau kita harus melakukan praktek mutu qabla anta mutu supaya rohani kita teraktivasi. Kalau rohani kita sudah teraktivasi gitu kan, kita punya momentum, kita punya peluang untuk kesadaran si jiwa itu sampai condong ke rohani. Memang jasmani akan menarik juga kepada alam dunia ini. Jasmani akan berusaha menarik si jiwa tersebut ke kenikmatan, ke arah dunia. Sementara kita tuh harusnya condong ke rohani. Yang rohani itu nantilah sebenar-benarnya perjalanan kita nanti, yang akan melanjutkan perjalanan setelah jasmani ini tiada. Makanya supaya kita bisa kenal Allah, kita harus mengenali rohani kita. Karena rohani kita adalah bagian dari Allah itu sendiri. Makanya man arofa nafsa pakot arofa roba, barang siapa mengenali dirinya. Diri yang mana maksudnya? Yang mengenali diri sejatinya itu yang ruh. Pasti akan mengenal Tuhannya. Disitulah, karena itu bagian dari Tuhan sendiri. Aku lebih dekat berhampir daripada urat leher. Maksudnya ruh yang itu. Gitu. Untuk bisa mengenali ruh itu, kita perlu pembimbing. Kita perlu orang yang bisa menjembatani, menunjukkan jalan dan caranya, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana jiwa kita bisa beradaptasi untuk ke tingkat kesadaran rohani, sampai diri sejati kita itu beserta dengan yang maha rohani, dengan rohani itu. Kalau kita beserta dengan rohani, akan beserta dengan maha rohani juga. Disitulah kita punya peluang untuk kembali pulang kepada sang maha rohani. Nah, memang pada praktek adaptasinya pasti akan sulit. Karena di situ akan dicuci dulu, akan dibersihkan dulu. Ada proses taholi, tajali. Taholinya itu harus disucikan dulu, gitu kan. Sampai kita bisa beserta dengan yang rohani itu. Nah, setelah itulah baru kita bisa kembali pulang. Nah, memang tujuan kita dalam ilmu tasawuf itu adalah kembali pulang. Bagaimana rohani kita supaya bisa kembali pulang. Kalau kita condong ke dunia, ya rata-rata dunia sudah pastilah yang namanya dunia condongnya kepada nafsu, keinginan, angan-angan, hayalan, cinta dunia gitu kan. Bukan tidak boleh, tapi itu nomor 2. Posisinya tetap harus yang rohani, yang Tuhan itu. Jadi itulah kita ada di mana posisinya jiwa kita tuh? Apakah ada di jasmani, ada di rohani? Jiwa kita kemana? Jatuh ke sini apa ke sini gitu kan? Jatuh ke sini ya sakit gitu kan. Jatuh ke rohani itu mengenal Tuhan itu sakit. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Barang siapa yang kenal Tuhannya, maka fanalah dirinya, sakit, hilang, terbakar kita gitu kan. Jadi pada dasarnya jasmani dan rohani itu tidak akan pernah bertemu gitu ya Bang Teja. Ya. Karena dimensinya itu berbeda. Makanya adanya jembatan gitu kan. Betul. Karena jasmani itu relatif. Betul. Sementara yang rohani kita itu adalah mutlak. Ya. Infinity absolute gitu ya. Kan? Tak terbatas, yang kekal gitu kan. Ya kan jasmani ini sebenarnya cangkang, wadah saja gitu kan. Cuman rohani akan menyerupai wadahnya gitu kan.
Dan nanti dalam kepercayaan kami pun bahwa nanti di akhirat itu gak ada jenis kelamin. Mana ada ruh ada jenis kelamin. Itu hanya kias nalar kita aja supaya kita memahami itu. Padahal untuk yakin, seyakin-yakinnya itu harus praktek, harus aku yakin. Gak bisa kalau gak aku yakin, harus dibuktikan gitu kan. Maka dari itu kita belajar di sini, di dalam thariqah ini, adaptasinya sangat sulit. Memang harus benar-benar harus benar-benar mengikuti kurikulumnya lah. Disitulah ada materi-materi yang harus dipraktekkan, ada ilmu-ilmu yang harus dipraktekkan. Tentunya itu sebelum sampai kita ke sana juga kita harus menemukan dulu guru pembimbingnya yang terdapat unsur mutlak. Nama tarekat itu gak jaminan gitu kan. Yang jelas terdapat unsur mutlaknya enggak. Bisa sama nama tarekat tetapi bisa sama-sama Naqsabandiyah Holidiyah, bisa aja terputus sambungan gelombang mutlaknya. Betul. Biasanya dikarenakan si guru yang meneruskan itu mengaku sebagai mursyid, sehingga menjadi gerhana akan mursyid yang asli. Betul. Makanya silakan, semoga berizki teman-teman bagi yang mencari guru mursyid yang waris, yang terdapat unsur mutlaknya. Semoga berizki semuanya. Kalaupun teman-teman mau bergabung di kita, silahkan. Ada kontak admin di channel deskripsi. Paling mungkin itu saja Bang Denny. Itu aja mungkin ya. Ya mungkin sedikit saya menambahkan mengenai tadi perbedaan jasmani, jiwa dan ruhani ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa jasmani dan rohani itu dimensinya berbeda gitu. Dan untuk menyeberangi itu gitu tentunya harus ada jembatan gitu ya. Nah mungkin di tengah-tengah itu bisa dikiaskan jembatan itu jiwa lah ya. Ya, jembatan itu dilintasi oleh jiwa. Betul. Dilintasi oleh jiwa untuk sampai ke rohaninya. Iya betul. Jadi untuk melewati jembatan itu tentunya kita harus mengaktifkan ruhani kita ya Bang ya. Agar bisa sampai gitu kepada yang maha ruhani juga ya, karena jiwa tuh gelap kalau belum tahu rohaninya yang mana. Betul. Belum tahu itunya. Betul. Jadi setelah bayat itu kita akan ada kesadaran jiwa, ada opsi kita condong ke rohani atau ke jasmani gitu. Betul. Sebelum bayat itu ya kita kesadaran akal saja. Dan hanya feeling intuisi aja. Betul. Dan jiwa itu dominan dengan nafsu ya Bang Teja. Iya gitu kan, ke dunia aja tuh. Iya, dominan dengan nafsu. Dan nafsu itu ada yang aman dan tidak aman gitu. Ya. Maksudnya aman dan tidak aman nafsu. Itu ya ketika si nafsu ini dikatakan aman, ada di dalam Al-Quran itu ya. Iya, ayat Tuhan nafsu mutmainah gitu kan, nafsu yang tenang gitu, jiwa-jiwa yang tenang. Itu udah termasuk nafsu yang aman yang gitu. Sudah ditundukkan. Betul lah. Ya sudah ditundukkan. Tapi untuk menundukkan itu harus ada metodologinya, harus ada caranya gitu. Dan jika tidak diaktifkan rohani, kita tentu akan condong dengan jiwa atau nafsu yang tidak aman. Iya. Seperti nafsu hewani, nafsu hewani kan amarah dan sebagainya gitu. Ya kalau misalkan kita ke yang misalkan kita ke dunia lah. Kalau jiwa kita condong ke dunia, bagaimana kita tenang meninggalkan dunia ini ketika kita mati? Pasti gak akan tenang. Bagaimana anak istri kita, bagaimana kehidupannya nanti, bagaimana harta yang kita tinggalkan. Itulah makanya yang pada saat mereka meninggal, mereka sakit. Ya. Tapi kalau jiwa-jiwa yang tenang, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, gitu kan. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, jiwa-jiwa yang tenang, gitu kan.
Yang tenang itu berarti si jiwa itu sudah tahu gitu. Iya. Sudah justru menyambut, si jiwa itu menyambut kepulangannya, menunggu kepulangannya gitu. Dia tidak condong ke dunia, dia sudah nol dengan dunia, sudah ikhlas dengan dunia gitu. Makanya tenang, bahkan kematian yang dia nantikan. Berlakulah hadis yang menyatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir gitu kan. Ya kalau dibalik lah, berarti dunia itu surganya bagi orang kafir, tapi neraka lah gitu buat orang mukmin gitu kan. Mereka menyadari bahwa kepalsuan dunia ini sungguh sangat nyata. Orang-orang mukmin itu, dan mereka sudah melihat masa depan di alam akhirat itu. Makanya mereka itu sangat menantikan sekali kematian yang akan mereka temui. Cuman ya Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendaknya ya kamu urusi dulu urusan Tuhan di dunia ini gitu kan. Sehingga ya tidak bisa memilih, akhirnya ya patuh saja gitu kan. Ya kenapa tadi dikatakan bahwa jika saatnya ajal menjemput atau datangnya kematian gitu ya, akan terasa sakit ya, karena condong dengan terlalu besar gitu mencintai dunia gitu. Si jiwa itu ya. Jadi si jiwa itu dia tidak rela, dia tidak mau gitu meninggalkan dunia itu, karena dia berlebih gitu mencintai dunia itu gitu dibanding dengan mencintai Tuhannya gitu kan. Kalau mencintai Tuhan, kita mau pulang kepada yang kita cintai, kenapa kita harus sakit? Justru itu yang kita nantikan gitu kan. Tapi kalau misalkan jiwa kita itu masih belum tenang, masih mencintai yang akan kita tinggalkan, itu pasti akan sakit. Betul. Itulah yang menyebabkan kematian jiwa-jiwa yang gak tenang itu pasti sakit gitu kan. Ya sakit dalam arti bukan berarti secara fisik aja ya, bisa aja sakit dalam arti belum menerima lah. Berhampirnya dengan kematian gitu loh. Belum ridho, belum ikhlas gitu kan. Itu meninggalkan. Makanya di dalam surat ya ayutan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah itu kan artinya wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah dengan hati yang ridho dan diridhoi gitu. Kalau belum ridho, belum diridhoi ya mana mungkin bisa pulang. Betul gitu kan. Dan kenapa harus ridho? Karena kalau nggak ridho ya itu sakit, berat gitu. Itulah yang jiwa-jiwanya nanti akan malah tersiksa gitu. Setelah kematian itu gitu kan. Karena ya dia mencintai apa yang dia tinggalkan pada saat dia mati itu gitu kan. Ya silahkan saja, itu kembali lagi kepada masing-masing. Memang kita juga sampai terjun ke spiritual lah, dalam artian kan tarekat itu lebih ke spiritualnya, beda dengan fikih. Lebih meningkatkan kesadaran kesadaran lagi bahwa seperti tadi yang dikatakan Bang Teja, bahwa dunia ini penuh kepalsuan gitu. Banyak yang kita lihat seolah-olah nyata, padahal itu akan sirna gitu. Dengan hitungan detik pun akan tidak ada gitu. Yang sekarang kita jalani ya nyatanya kita ya sekarang gitu. Bahkan 1 detik yang berlalu itu nggak akan mungkin bisa kembali lagi ibaratnya gitu. Sampai Einstein juga kan bilang bulan ada pada saat saya lihat, terus pas saya gak melihat bulan di mana gitu. Kalau dalam mekanika fisika kuantum ya gitu. Ilmu sains pun mendukung bahwa kenyataan ini adalah tidak nyata gitu kan. Bahwa partikel yang semula kita anggap itu adalah benda materi, ternyata setelah diteliti lebih jauh ternyata itu imateri, ternyata itu gelombang gitu kan. Sehingga para ilmuwan, saintis pun mengakui gitu kan bahwa kenyataan ini hanyalah sebatas gelombang gitu kan. Kalau lebih dalam lagi ya gitu kan. Makanya kita juga berusaha di sini kan awalnya dari akal dulu, gitu kan. Dari akal dulu, apa sih tujuan saya? Kita berpikir kan dulu, apa sih tujuan saya dilahirkan gitu kan? Kenapa saya dilahirkan? Untuk apa sebenarnya tujuan ini gitu kan? Oke, di Al-Quran beribadah menyembah gitu kan. Tapi kok rasanya malah ada kontradiksi gitu. Seperti orang yang lalai dalam sholatnya diancam neraka, kok sholat diancam neraka
Ternyata dalam versi fikih lalai di situ adalah melambat-lambatkan waktu sholat. Ya. Tapi ternyata dalam ilmu tasawuf itu adalah tidak nyambung kepada Tuhannya. Menurut saya lebih logika dalam ilmu tasawuf gitu Ya. kan. Lebih dalam pemahamannya gitu Ya. loh, daripada ilmu fikih yang harus kita percaya serta merta begitu saja. Kita gak mau gitu awalnya. Ya, kembali lagi tadi kan mengenai dunia ini gak nyata gitu ya. Contoh aja, kita punya mobil, kita punya motor, punya anak, punya istri, punya teman gitu, punya semua yang kita lihat di dunia. Tapi pada saat kita tidur hilang semuanya. Betul. Itu baru tidur gitu. Gimana kalau kita pingsan atau mati gitu kan? Dan pada saat tidur ternyata ada kenyataan yang baru di alam mimpi gitu kan. Ada kenyataan baru di alam mimpi. Ya. Begitu kita bangun, hilang lagi kenyataan di alam mimpi. Nah, pada saat mati pun begitu gitu kan. Maka ada sabda Nabi kan bilang bahwa bagi orang beriman gitu, mati itu seperti bangun dari tidur. Dunia yang sebelumnya kau anggap nyata hanya sebatas mimpi atau fata morgana gitu kan. Makanya ya kita di sini sharing, berbagi, semoga menjadi tambahan ilmu pengetahuan, karena kita juga menurut kami bahwa ilmu tarekat itu wajib, karena itu adaptasi pengenalan diri yang jiwa ini untuk mengenal kepada ruhaninya. Karena itulah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa kembali pulang kepada Sang Maha Ruhani. Kalau tidak seperti itu kita gak akan pulang. Tidak diterima di langit dan di bumi gitu. Jiwa-jiwa kita gak tenang gitu kan. Hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang dinantikan oleh Tuhan dengan ridho dan rahmat dan ridhonya gitu. Ini itu aja ya Bang Teja yang dapat kami sampaikan. Bermanfaat ya. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara semua, dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.